Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Wah, waktunya bahas anime dan manga. Di video kali ini, gue akan bahas tentang kehebatan Obito Uchiha yang dimana dia bisa lolos dan bertahan dari kematian berkali-kali sebelum akhirnya mati berkorban menyelamatkan sahabat sejatinya, Kakashi. Yang bakal gue sorot di pembahasan ini adalah kenapa dan bagaimana dia bisa hidup. Padahal takdirnya harusnya dia mati pada beberapa kesempatan, tapi nyatanya dia baru bisa mati di akhir perang dunia shinobi keempat. Oke, kalau gitu daripada lama-lama, langsung aja kita bahas ya. Yang pertama, dia harusnya mati saat bertempur melawan Conan. Ya, bayangin aja deh, miliaran bom kertas yang udah disiapin Conan yang akan meledak terus-menerus selama 10 menit. Karena Conan tahu kelemahan kamu Obito adalah memiliki durasi 5 menit aja. Tiba-tiba, ternyata Obito punya kartu as yang kita semua nggak ada yang menduga. Dia mengaktifkan Izanagi di mata kirinya. Wait, mata kiri? Bukannya mata kirinya diberikan ke Kakashi dulu? Iya bener, tapi faktanya pada pertarungan melawan Conan, dia buka topeng bagian kirinya, lalu mengaktifkan Izanagi biar dia bisa selamat dari kematian. Terus, mata siapa dong itu? Itu adalah mata seorang Uchiha yang tewas dalam pembantaian klan Uchiha dulu, di mana Obito kan juga ikut andil melakukan hal mengerikan itu bersama Itachi. Dan setelah itu, dia menyimpan banyak mata Sharingan tersebut di suatu tempat. Dan karena itulah, dia yang udah persiapan melawan Conan, dia memasang salah satu mata Uchiha tersebut ke mata kirinya yang hilang. Sama halnya seperti ketika dia terkena Amaterasu dari Itachi melalui mata Sasuke. Walau nggak dijelasin secara langsung, tapi gue yakin itu adalah Izanagi, bukan Kamui atau kekuatan lain. Jadi dari dulu, dia tuh udah pakai slot mata kirinya yang kosong dengan mata Sharingan simpanan kalau sewaktu-waktu dia mau mati gitu. Cerdas bener kan ya dia? Yang kedua, dia masih hidup ketika Jubi dikeluarkan dari tubuhnya. Ingat ya teman-teman, ketika Biju ditarik dan dikeluarkan dari seorang Jinchuriki, maka Jinchuriki tersebut pasti bakal mati. Udah ketentuannya kayak gitu. Contoh yang paling gampang adalah Gaara. Nah, hal yang sama terjadi pada Obito. Dia udah jadi Jinchuriki Jubi atau ekor 10. Tapi ini aneh. Kenapa dia masih bisa hidup setelah Jubi tersebut dikeluarkan dari tubuhnya? Kok bisa ya teman-teman? Karena sel Hashirama kah yang bikin dia bisa bertahan? Curang banget deh sel Hashirama ini. Yang ketiga, ketika dipaksa menggunakan Rinne Tensei oleh Zetsu Hitam untuk menghidupkan kembali Madara secara penuh, bukan itu Tensei lagi. Harusnya dia juga mati. Sama halnya seperti Nagato yang menghidupkan kembali nyawa warga Konoha yang telah dia bunuh. Bayarannya itu nyawa. Nah, tapi kok Obito masih bisa hidup ya setelah itu? Ternyata jawabannya adalah karena Zetsu Hitam sedang menempel di tubuh Obito. Jadi, Obito masih bisa bertahan sedikit lagi sebelum mati ketika dia nempelin Obito. Walau padahal sih sebenarnya nggak sedikit lagi, dia bahkan sempat pakai Kamui dan jutsu-jutsu lain yang menguras banyak cakra di pertarungan lawan Kaguya. Tapi masih aja belum mati-mati. Jadi pertanyaannya kok bisa ditempelin Zetsu Hitam, dia nggak mati, bisa melawan kodrat gitu. Bisa memanjangkan umur Obito. Entahlah, kalau kalian ada teori mengenai ini, komen di bawah ya. Tapi kalau teori gue sih, Zetsu Hitam tuh bisa menahan Obito biar nggak mati, karena Zetsu Hitam ini adalah bentuk fisik dari tekad Kaguya. Yang artinya, Zetsu Hitam ini bagian dari Kaguya Otsutsuki yang udah makan buah cakra, yang artinya udah seperti makhluk yang sempurna. Jadi pasti ada dong salah satu kekuatannya itu untuk meregenerasi, menambah life force atau apalah gitu, agar pengguna bisa hidup lebih lama. Bener nggak teman-teman? Dan yang terakhir, jangan lupa saat pertama kali kita diperkenalkan dengan karakter Obito, yaitu saat flashback Kakashi mendapatkan Sharingannya, di mana Obito kecil tertimpa batu raksasa yang menghancurkan sisi tubuh bagian kanannya. Gimana deh cara dia bisa selamat? Gue tahu dia diselamatin Zetsu atas perintah Madara, tapi harusnya dia tuh kalau udah ketimpa batu segede itu, bagian otak harusnya udah hancur dan harusnya dia mati seketika. Nggak bisa dia pakai ngobrol dulu dengan Kakashi sama Rin sambil ngasihin mata kirinya gitu. Nggak mungkin. Zetsu pasti nggak bakal bisa sempat, udah mati duluan. Ini yang gue masih belum bisa menemuin kenapa kok bisa.
Apa dia udah bisa mengaktifkan Kamui secara tidak sadar? Entahlah. Yang jelas, jadi sebelum dia punya sel Hashirama atau bantuan Setsu hitam, dia tuh harusnya udah mati dari dulu. Tapi karena plot yang bikin dia tetap hidup, itulah alasan sebenarnya dia bisa selamat sampai akhirnya mati di tangan Kaguya. Karena saat melawan Kaguya, udah selesai cerita dia. Udah dibolehin mati sama Masashi Kishimoto. Karena dia udah sadar, udah jadi baik, udah membantu Naruto, dan lain-lain untuk mengalahkan Kaguya Otsutsuki. Benar nggak teman-teman? Hehe. Jadi itu aja ya teman-teman cerita bagaimana Obito bisa selamat dari takdir kematiannya berkali-kali. Jangan lupa like dan subscribe biar nggak ketinggalan video-video dari kamu.